Lu mau tahu nggak pengalaman gue yang beneran bikin gue merinding setiap gue inget? Sini gue ceritain. Jadi ini tuh terjadi di tanggal 4 April 2024 di jam 8.30 pagi di Mekah, di depan Ka'bah persis. Yap, alhamdulillahnya gue dapat undangan langsung dari Allah bersama nyokap gue untuk lebaran di Mekah tahun ini. Nah, tapi disclaimer dulu nih, kalau lu yang berharap ini adalah cerita setan, bukan. Tapi gue bisa yakinin lu semua pasti merinding setelah denger cerita ini. Oke, bismillah ya. Jadi pagi itu tuh gue, nyokap gue, dan ketiga teman kita yang satu grup itu memutuskan untuk balik ke hotel untuk mandi dan istirahat di hotel nih. Kita udah 2 hari itikaf di masjid tuh guys. Jadi kita tuh kondisinya udah capek banget. Tapi pagi itu tuh kita memaksakan diri untuk tawaf dulu sebelum kita ke hotel. Nah, akhirnya kita mulai nih di jam 8:10. Nah, for your information, 10 hari sebelum lebaran sampai bahkan lebaran tahun ini di Mekah itu tuh banyak banget manusianya guys. Ya Allah, Masya Allah. Sampai gua tuh dari awal tawaf itu nggak bisa deket-deket ke Ka'bah. Nah, sedangkan gue tuh pengen banget nyentuh dan nyium Ka'bah. Akhirnya dari sebelum itu tuh gua berdoa dalam hati. Kayak curhat, ngobrol dalam hati sama Allah gitu loh. Gue bilang kayak begini, ya Allah, Gina pengen banget nyium Ka'bah, Gina pengen banget nyentuh Ka'bah, ya Allah. Tolong mudahkan jalan Gina bisa menyentuh Ka'bah, ya Allah. Nah, kalau lu bayangin ya, ramenya Mekah itu kayak begini guys. Ini aja udah ada 4 lantai, itu penuh semua. Masya Allah banget kan. Nah, jadi itu tuh kesannya di otak gue ini tuh impossible gitu. Impossible kita bisa mendekat ke arah situ dengan kondisi kita capek. Terus gue yang paling muda sendiri, yang lainnya tuh udah pada tua-tua guys. Dan kita tuh orang pendek-pendek gitu. Sedangkan di sana tuh orangnya pada tinggi-tinggi semua. Gue aja yang 172 cm tingginya, termasuk tinggi, itu aja masih pendek gitu. Nah, jadi kebayangkan kondisinya. Nah, kita nih memulai tawaf itu dengan cara kayak gandengan. Pokoknya jangan sampai kita terlepas gitu ya guys. Cuman di putaran kedua, gandengan nyokap gue bersama 3 teman kita ini terlepas guys. Jadi tinggal gue sama nyokap gue berdua nih guys. Alhamdulillahnya itu kita bisa mendekat-dekat ke arah Ka'bah. Nah, kondisinya kalau udah mendekat ke arah Ka'bah itu tuh makin crowded kan ya guys. Nyokap gue tuh bilang gini, udah Gina gak usah dipaksain banget kita untuk nyentuh Ka'bah dan cium Ka'bah. Nanti kita masih punya banyak waktu untuk tawaf kok. Kita sekarang kondisinya lagi capek banget gitu. Nah, itu gue dalam hati kan terus berdoa kayak gitu. Gue pengen sentuh Ka'bah dan cium Ka'bah kan. Terus tiba-tiba aja nih ya, gue inget banget mukanya Babang Arab, ganteng banget, putih, tinggi, rambutnya segini, ikel. Dia tuh megangin dia udah di depan Ka'bah persis. Dia megangin Ka'bah pakai tangan kirinya. Terus dia ngebuka jalan kayak begini guys. Dan di samping dia itu tuh nih udah langsung Ka'bah ya guys. Di samping dia ini ada 2 spot buat 2 orang cukup gitu loh guys, gede. Dia tuh gede kan, tinggi ya badannya. Dia beginiin gue pakai tangan ininya. Dia giniin. Gini, manggil-manggil. Nah, gue yang di situ kan gue langsung ini babangnya manggil ada emaknya kah apa saudaranya gitu yang di belakang gue. Niat gue pengen ngasih jalan untuk bisa orang bisa ke babangnya gitu. Terus gue lihat ke belakang, gue lihat ke samping, nggak ada kok yang ngeliat ini babang gitu kan. Terus gue beginin, gue tanya, terus kata babangnya, ya sini. Terus lu tahu nggak, Masya Allah banget, langsung itu jalannya tuh kebuka, gue langsung masuk ke bawah ketek si babang itu sama nyokap gue. Nah, langsung gue cium itu Ka'bah guys. Gue nggak tahu itu babang ganteng di mana dan gue nggak bilang makasih, gue nggak bilang apapun, gue langsung cium dan gue udah nggak lihat lagi deh, pokoknya udah hilang aja. Gue nggak tahu itu siapa, itu manusia yang diturunin sama Allah untuk ngejawab doa gue guys. Nggak sampai situ doang guys, serius dah. Kalau misalnya lu udah di depan Ka'bah nih ya guys, itu udah lupa sama minta hal yang duniawi. Pokoknya gue minta maaf aja, nangis gitu kan, minta maaf banyak banget dosa gue, nangis aja. Nah, terus itu lu tahu nggak? Lama banget kita di situ coy, 2 menit gue nggak diganggu, nggak ditepek-tepek, nggak ditarik-tarik, sama sekali gue nggak diganggu. Seakan-akan kayak gue berdua doang sama nyokap gue di situ. Kayak nggak ada tuh orang jutaan orang di Mekah, nggak ada. Berdua doang gue sama nyokap gue di situ. Dan gue nyadar kalau ini udah lama banget karena nyokap gue udah Gina, udah ini gantian, ayo sama orang depan, ayo gantian gitu. Dan lu tahu itu ada kali 2 menitan lah gue di situ. Masya Allah banget kan, serius. Didengar coy doa gue sama Allah dan beneran langsung dikabulin. Dan ini tuh sebenarnya bukan satu-satunya, sebelum itu ada juga, dan setelah itu di Madinah pun ada juga nih kisah yang kayak gini, curhat dalam hati nih sama Allah. Dan langsung dijawab, beneran langsung dijawab.
Terus Masya Allahnya lagi guys, di dalam satu kali tawaf itu Allah nggak cuman ngabulin doa gue sekali, tapi 2 kali. Gue bisa nyium Ka'bah 2 kali, dan juga gue nyentuh rukun Yamani. Itu crowdednya parah banget guys. Dan kita juga istirahat dengan tenang, gak digangguin, gak didorong-dorong sama sekali di Hajar Ismail. Padahal itu tuh lagi crowded banget. Masya Allah banget kan ya guys. Gue tuh selalu merinding guys setiap inget hal ini. Karena kayak Allah itu deket banget, Allah itu ada banget buat gue. Dan Allah denger semua hal yang gue doain. Dan Allah tahu gitu, kayak bisa langsung dikabulin gitu berarti. Apa gak merinding? Merinding tahun ini aja gue lagi merinding. Terus gue cerita kayak gini tuh buat reminder juga buat gue, karena gue juga suka lupa gitu, kayak ada Allah gitu, kenapa harus takut, kenapa harus khawatir gitu sama dunia ini, ada Allah ya kan. Ya semoga cerita ini bisa bikin kalian merinding dan kalian bisa dapet hikmahnya. Kalau mau gue ceritain yang lainnya coba aja komen ya.